Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu panggang. Ini tuh tanpa SP, tanpa soda kue, juga tanpa baking powder. Cukup menambahkan satu bahan aja. Hasilnya beneran mengembang sempurna, juga enak banget, super empuk dan lembut banget. Nah, mau tahu satu bahan apa yang saya tambahkan di dalam membuat bolu ini? Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Pertama kita siapkan wadah, lalu masukin 250 gram margarin atau boleh di mix dengan butter biar lebih enak ya teman-teman, juga wangi. Lalu tambahkan juga 200 gram gula pasir atau setara 14 sendok makan. Boleh juga menggunakan gula yang halus ya. Tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk. Dan ketiga bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sampai semua bahan tercampur. Kalau udah tercampur, kita naikkan ke speed maksimal, kita mixer sampai mengembang kurang lebih 15 menitan. Selama memixer, kita boleh rapikan bagian pinggir-pinggirannya ya teman-teman, biar tercampur dengan rata. Nah, ini saya matikan dulu mixernya dan saya ratakan dulu bagian pinggirannya. Lanjut ini kita mixer kembali. Nah, kalau udah mengembang dan putih pucat kayak gini, kita matikan mixernya. Lalu kita tambahkan 3 butir telur, kita masukin satu persatu ya teman-teman, biar adonannya nggak mengeluarkan minyak. Jadi jangan sampai dimasukin semuanya dulu. Ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja atau sedang. Lalu masukin lagi sisa telurnya, lakukan sampai selesai ya. Nah, kalau telurnya udah tercampur rata semuanya, setelah itu kita tambahkan 15 gram susu bubuk atau setara 1,5 sendok makan. Ini kita ayak dulu ya. Lalu tambahkan juga 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya gunakan yang segitiga biru atau setara 25 sendok makan. Ini juga kita ayak dulu. Oke, kalau udah ini akan kita campur rata dulu ya sebelum kita nyalakan mixernya, biar nanti tepungnya itu nggak berterbangan keluar ya saat dinyalakan mixernya. Setelah itu kita nyalakan mixer dengan kecepatan rendah, kita mix sampai tercampur aja, nggak usah terlalu lama. Nah, kalau udah tercampur kita matikan mixernya. Setelah itu kita masukin satu bahan yang saya bilang sebelumnya. Ini dia Sprite ya teman-teman. Cukup saya tambahkan 100 ml aja. Jadi tanpa SP juga tanpa baking powder. Ini tuh hasilnya beneran mengembang banget. Teman-teman wajib coba resep ini ya. Soalnya itu hasilnya beneran enak banget, juga super empuk. Juga lembut banget ya bolunya. Nah, setelah kita masukin, kita mix lagi dengan kecepatan rendah. Dan ini nggak usah terlalu lama, kita mixnya sebentar aja, cukup asal tercampur.
Oke, kalau udah kita matikan mixernya. Nah, ini akan lanjut saya aduk lagi menggunakan spatula ya. Kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya dulu. Kalau udah, ini lanjut kita aduk balik dari bawah ke atas. Kita aduk rata ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur semua bahannya. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita masukin ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya udah saya oles dengan Carlo, yaitu campuran tepung terigu dan margarin juga minyak, bandingannya 1:1 ya. Nah, di bawahnya juga saya tambahkan sedikit kertas roti. Nah, setelah itu kita tuang adonannya. Jadi untuk ukuran cetakannya saya gunakan yang diameter 18 cm ya. Tapi ini masih ada sisanya teman-teman. Kalau mau menggunakan cetakan ukuran 22 cm itu juga boleh banget. Dan ini saya masukin sisanya ke dalam cup kecil ya. Itu pun dapat 5 piece. Jadi sebaiknya teman-teman bisa gunakan juga ukuran loyang yang agak besar dari 18 cm ya. Biar nanti nggak ada sisanya. Nah, ini saya rapikan dulu ya teman-teman. Dan untuk bagian dalamnya saya gunakan lidi untuk meratakannya, biar nanti nggak ada bolong-bolong gitu ya bolunya teman-teman. Nah, ini juga kita hentakan dulu sebentar sebelum kita panggang. Oke, kalau udah ini siap kita panggang. Sebelumnya ovennya udah dipanaskan 10 menit. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30-40 menit ya. Dan ini akan saya pindah nantinya di rak atas aja 10 menit. Jadi sesuaikan aja dengan oven teman-teman di rumah ya. Atau sering-sering dicek aja ya teman-teman. Nah, ini bolunya udah matang, jadi tadi tuh suhunya mungkin terlalu tinggi ya di oven saya. Jadi hasil bagian atasnya itu retak kayak gini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman diatur aja lagi suhunya ya. Atau sering dicek. Nah, ini langsung aja saya goyang-goyangan kayak gitu ya teman-teman. Hentak-hentakan gitu biar gampang mengeluarkannya. Setelah itu langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya, cakep banget ya teman-teman. Lalu kita buang kertas roti di bagian bawahnya. Kalau nggak ditambahin kertas roti itu juga boleh ya teman-teman. Nah, ini dia bolunya udah jadi, Masya Allah banget. Ini tuh beneran mengembang banget ya teman-teman. Gembul. Dari tampilannya aja ini tuh menarik banget buat dicobain. Walaupun tanpa SP, tanpa baking powder, juga soda kue, hasilnya beneran mantep banget ya. Oke, ini langsung aja saya pindah ke wadah. Hasilnya beneran cantik banget ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita potong-potong ya. Dan ini saat memotong pun udah berasa lembut banget. Jadi gunakan pisau yang tajam ya teman-teman, biar nggak berserat kayak yang saya potong ini. Ini pisaunya kurang tajam. Nah, ini akan saya ambil potongannya. Nah, ini dia bagian dalamnya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh beneran empuk juga super lembut. Seratnya halus banget. Resep bolu yang satu ini wajib teman-teman praktekin di rumah ya. Soalnya recommended banget. Nah, ini coba kita potong. Bagian dalamnya teman-teman bisa lihat seratnya halus banget. Dan soal rasa beneran enak. Jadi selamat mencoba di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.